Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di awal pekan. Awal pekan yang kita pastikan akan jadi awal pekan yang hiruk pikuk ya. Dan seperti biasa Anda bertemu dalam program On The Record membaca berita di balik berita. Jadi kita bacain berita-beritanya dari berbagai media nanti dan kita akan memberikan konteksnya dan kita akan memberikan Anda behind the scene-nya ya. Dan masih terus bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Kita semangat pada hari Senin. Memulai Yes, hari. semangat Ya. dong, harus begitu ya. Banyak topik saya kira sekarang yang disoroti oleh media maupun media sosial. Sekarang ini kelihatannya kalau kita ngomong yang informasi berita itu tidak hanya merujuk pada media konvensional, tapi juga justru merujuk pada media sosial. Karena sekarang ini paradigmanya berubah yang disebut sebagai media mainstream. Kalau dulu itu kan media-media konvensional ini, media-media besar itu. Justru yang terjadi sekarang yang menjadi media mainstream itu adalah media sosial ya, karena percakapan publik itu, mood publik, kekacauan di publik itu sekarang semua didirect oleh media sosial ya. Ya, dan justru media-media mainstream itu memviralkan lewat media sosial. Yes, oke. Dan sebaliknya juga banyak media-media konvensional itu kemudian mengambil percakapan di media sosial untuk sebagai beritanya. Ya karena memang realitasnya memang realitas itu sekarang kan pindah ya dari dunia nyata ke dunia maya. Itu realitasnya mulai berpindah meskipun tanpa metaverse, tapi realitasnya seperti itu. Ada kehidupan tersendiri di situ gitu ya. Sayangnya orang seperti saya mungkin tidak seperti Mbak Agi yang cepat sekali switch ke media sosial gitu ya. Kalau langsung saya termasuk orang yang masih hidup dalam dunia nyata gitu, masih belum terlalu banyak engagement saya terhadap media sosial itu masih cukup kuat seperti Mbak Agi gitu. Enggak sih Mas Hersu, sama. Enggak Saya juga juga ya. punya Instagram, tapi saya baru kalau tidak salah 2 kali mengunggah foto gitu ya. Eh, Oh, eh, ya ya, maksud saya bukan aktifnya, tetapi Anda minimal terlibat ya, memperhatikan hiruk pikuk di situ. mengintip. Yang Iya, mengintip. Ya. mengintip. Iya, Hmm. Twitter juga begitu. Saya tidak punya Twitter begitu ya. Tapi ya hanya membuka saja, melihat link-link yang diberikan teman gitu. Terus kemudian Hmm. biasanya kalau kita sudah membuka, biasanya kemudian nyambung Mas Hersu ke mana seperti itu. Nah, akhir-akhir ini memang bukan akhir ini ya, belakangan selama beberapa hari ini banyak sekali yang viral. Jadi kita kayaknya perlu bahas Mas Hersu nih. Ya, 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 kan sebenarnya lebih mudah itu membedakannya. Kan kalau sekarang generasi itu banyak banget, ada generasi milenial, generasi Mhm. Gen Z apa dan sebagainya, dan publik sering salah menafsirkan begitu ya, bahwa semua yang anak muda itu dianggap generasi milenial. Bukan, Mhm. kalau Anda menggunakan pembagian generasi itu tidak semua generasi milenial. Nah, Mhm. sementara orang seperti saya kira Mbak Agung nggak tahu masuk di situ atau tidak, ini generasi baby boomer ya, generasi yang ya usianya sudah di atas 50 tahun lebih Mhm. gitu, Mhm. mendekati sudah 60 tahun gitu ya. Itu saya lebih suka menyebutnya begini Mbak, pembagiannya lebih sederhana. Jadi nanti milenial, Gen Z dan sebagainya itu masuk di situ. Yang satu generasi digital, sementara generasi seperti saya ini generasi kolonial. Gitu lebih mudah membaginya. Iya ya, Ya, generasi sebelum milenial itu rasanya lebih genuine ya Mas Hersu ya. Jadi ya. mereka lebih suka membaca, tapi membacanya yang serius gitu. Jadi justru terhindar dari hoax gitu, karena hoax Ya. itu banyak sekali menyebar justru di media sosial yang membuat kita harus berhati-hati. Ya, dan itu banyak generasi baby boomer, generasi seperti saya itu gitu yang kurang karena kan kalau kalau kita ini kan Mhm. sebagai wartawan tuh selalu bersikap skeptis ya setiap kali ada Mhm. Mhm. sebuah berita gitu ya, kita nggak pernah setiap kali dikirimin link berita apalagi kemudian cuma screenshot terus kemudian kita sebar gitu kan ya Mbak Betul, ya, betul. dianggap sebagai sebuah kebenaran fakta. Kalau kita mesti melakukan cross check karena skeptis tadi, ya benar nggak kok rasanya too good to be true ya berita-berita itu. Nah banyak sekali ya akhirnya generasi bukan baby boomer, bahkan di atas generasi kita itu yang sering terjebak itu menyebarkan hoax semacam itu gitu. Jadi Mhm. please kalau Anda berasal dari generasi baby boomer atau di atasnya lagi gitu dan Anda terjebak seringkali Anda senang forward info-info di media sosial, Mhm. hati-hati karena tidak semua info di media sosial itu faktanya benar Mhm. sebelum Anda lakukan verifikasi. Itu saya kira penting seperti itu. Sementara kalau anak-anak generasi milenial, generasi Gen Z sekarang Mhm. generasi Z itu mereka lebih relatif lebih terlatih lah untuk menghadapi situasi semacam itu ya.
Iya, ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini fenomena termakan oleh fake chat, kemudian fake picture, seperti fake video, seperti itu ya. Itu memang banyak sekali gitu yang kena ya jebakan Batman seperti itu. Karena Ya. memang seringkali terutama yang untuk generasi di atasnya generasi milenial, mereka mungkin tidak begitu tahu tentang bagaimana cara mencari bahwa ini hoax atau tidak. Misalnya di Google itu ada fasilitas untuk mempersamakan picture, misalnya ada picture gitu ya, gambar yang kita terima Oh, dan kemudian kita cari di situ. Ini sudah pernah belum ada di Google? Kalau saya sudah pernah, ini kapan? Seperti itu. Itu ada fasilitas itu. Foto-foto seperti itu ada fasilitasnya untuk mencari tahu. Kalau seandainya misalnya seolah-olah itu baru saja terjadi, begitu kan seringkali ya. Ternyata itu sudah berapa tahun yang lalu dan itu diolah kembali. Begitu juga hasil-hasil editan, foto-foto hasil editan gitu. Misalnya belum lama ini ada misalnya Anies Baswedan gitu ya disambut oleh Raja Salman di Arab Saudi karena dia sebagai undangan di sana sehingga diperlakukan istimewa dan sebagainya. Mungkin Raja Arab Saudi itu memang apa memberikan undangan setiap tahunnya bisa sampai puluhan orang begitu ya bahkan lebih begitu dan kemudian tapi dia tentu saja tidak menyambutnya sendiri ada mekanisme iya. dan sebagainya dan kita belum mendapatkan mungkin perlu diklarifikasi oleh Pak Anies apakah dia termasuk ke dalam undangan tersebut tapi yang jelas kalau seandainya foto-foto soal mendapat keistimewaan ada sebuah foto Mas Hersu ini yang cukup fatal kemudian itu diunggah oleh mohon maaf ini oleh followernya Anies mungkin belum tentu dia orang dekat Anies begitu ya kalau saya lihat nih walaupun dia pandai begitu ya dia pintar begitu akademisi tapi sepertinya dia bukan di lingkaran dalamnya Anies dan tapi dia sering sekali mengunggah foto-foto itu di mana di situ ada foto Anies ada foto apa namanya King Salman terus kemudian ada foto orang-orang Indonesia tapi kalau seandainya kita lihat lebih jauh ternyata yang di belakangnya itu malah foto Gibran gitu malah ada sosok Gibran di belakang Anies jadi itu kan ambil foto entah badannya siapa kemudian diganti wajahnya Anies dan kemudian diunggah oleh akun-akun yang tidak jelas yang hanya untuk mencari monetize begitu mencari uang saja ini bahaya begitu. Ya, 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 ya. Banyak sekali ya. Jadi menyebarkan hoax itu ada yang karena kenaifan, ada yang karena kebodohan, tapi ada juga yang karena memang sengaja. Itu banyak yang seperti itu. Yang biasanya sengaja membuat seperti itu para buzzer nih biasanya ya. Kalau yang seperti itu para buzzer melakukan semacam itu. Tapi kalau naif, kebodohan itu biasanya bukan buzzer, tapi sebenarnya dia apa ya? Buzzer tapi organik gitu ya, bukan buzzer bayaran lah gitu ya. Karena terlalu semangatnya mendukung apa capres yang didukungnya, apakah itu dia pendukung Anies, terutama saya kira lihat lebih banyak pada pendukung Anies nih yang terjadi yang seperti ini ya, tidak melakukan cross check semacam itu dan itu bikin malu-maluin tuh yang begitu-begitu itu ya ininya. Iya, tapi pada apa namanya kalau yang pendukung Anies saya lihat itu lebih banyak yang lugu. Ya Tapi lugu ya, ya lugu kalau ya. yang pada misalnya pendukung Ganjar ya saya lihat itu memang modusnya itu sudah lama. Ya Ya buzzer mereka ini yang buzzer disebut buzzer profesional RP ada. itu tadi. Ya, ya betul kita sering dulu adalah buzzer dari Pak Jokowi begitu ya. Sekarang saya lihat beralih kepada buzzer Ganjar gitu. Ya, saya kalau gini, kalau mereka itu dengan sadar memang membuat semacam itu hoax apa dan sebagainya, ya nggak ada masalah ya itu memang tujuannya mereka tercapai gitu. Yang saya kasihan kalau orang yang sebenarnya maksudnya baik, tapi ternyata sebenarnya dia kemudian menyebarkan hoax itu yang yang saya bilang ini naif ini ya, lugu naif itu terjadi itu. Oke, itu sekedar kita mengingatkan semacam itu ya Mbak ya. Karena dalam bermedia sosial itu kita mesti lebih hati-hati, mesti cross check and recheck lagi gitu ya. Bahkan kadang-kadang sumbernya kredibel pun, sumbernya orang kita terpercaya pun ternyata belum tentu beritanya benar kan gitu ya. Karena tadi itu ada generasi kolonial yang gagap ketika masuki dalam era digital sekarang ini. Mari kita bicara beberapa topik yang mesti kita akan soroti. Yang lagi ramai saya kira sampai sekarang masih berlanjut itu soal Ganjar Pranowo yang berasa seolah sudah presiden dan dia bisa menegur gitu ya ke gubernur, pejabat gubernur dan sekda Jakarta ini lagi ramai karena dia sedang belusukan di Jakarta dan kemudian dia begitu menemukan persoalan dia langsung menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta dan sekda mungkin dia ngerasakan sama-sama orangnya Pak Jokowi kan gue juga orangnya Pak Jokowi dan status gue sebagai capres gue boleh dong negor dan itu so over sih maksudnya gitu dan kemudian yang menarik itu ketika Ganjar akhirnya dia ketika dibully di media sosial dia heran loh kok dia dibully gitu dan dia masih melanjutkan aksinya itu nah ini yang seru saya kira nanti kita bahas ya dia mau ngecek macam-macam tuh ngecek akses air minum dan sebagainya dan kemudian
aduh, air bersih, maksud saya mengecek air bersih bagaimana, beres nggak itu di Jakarta Utara misalnya gitu. Orang kemudian melihat, loh, emang lu kerjaan lu di Jawa Tengah udah beres gitu. Nah, Wah, ini kalau di Jakarta Utara mengingatkan kita kepada Pantai Utara, Mas oh, Hersul. Pantai Utara ya, masih Iya. sama-sama utara. Oke, mari nanti Iya. kita bahas bahas soal itu karena masih sampai sekarang masih terus berlanjut. Ada juga apalagi ya yang blunder-blunder dari Iya, iya. dari Butet yang kemarin ketika Mhm. ini juga dia ini kan pendukungnya Ganjar ya yang di acara Mhm. Hari Bung Karno. Saya kira buat PDIP sendiri itu mengagetkan dan merugikan juga ya apa yang dilakukan oleh Butet itu merugikan PDIP karena PDIP ini kan kita tahu sekarang sedang berusaha untuk merangkul partai-partai politik di luar mereka sendiri kan gitu ya. Nah ini blundernya juga menurut saya cukup merugikan buat Ganjar dan buat PDIP itu merugikan gitu, apa yang Iya. dilakukan oleh Butet. Sangat-sangat merugikan Mas Hersu. Bahkan nama Megawati menjadi tenggelam. Padahal Mm-mm. saya rasa itu pidato dari Megawati itu sudah cukup dirancang demi bayangkan itu acara bulan Bung Karno pada bulan Juni ini sudah digaungkan Oh dari iya iya iya. Iya. bulan bulan Januari ketika Ibu Mega yang ada di Kemayoran itu Mas Hersu yang Iya, viral iya. juga itu sudah dikatakan bahwa nanti pada bulan Juni bahkan dikatakan sebelumnya itu pengumuman soal capresnya dari Betul. PDIP kan diumumkan bulan Juni jadi sudah dirancang sedemikian rupa tapi ketika kemudian ini terjadi begitu kemarin pada hari Sabtu dan kemudian ternyata yang menjadi viral yang menjadi sorotan malah justru bukan Bung Karnonya Nah, malah bukan Megawatinya tapi justru Butet dan iya. juga isi pidatonya dan kemudian dikulik-kulik jauh ke dalam, jauh ke belakang begitu tentang apa yang pernah terjadi sebagai implikasi dari pidato Butet yang penuh dengan rasa permusuhan gitu. Ya, dan itu jadi running story ya sampai sekarang ya justru ya. Sampai tadi pagi Mas Hersu saya lihat itu nama Butet masih menjadi trending topik Indonesia mengalahkan Aduh, ini Megawati. Megawati hati-hati hanya ya lain 8. kali. Iya, ketika saya lihat Megawati hanya ada 8.300 cuitan dan Butet sudah 28.000 lebih mungkin sekarang sudah lebih lagi. Jadi betul-betul dicuri ya show-nya Ibu Megawati di Hari Bung Betul. Karno ini oleh Butet ya gitu. Ini hati-hati para politisi kalau mengundang orang-orang di luar politisi gitu dan dia nggak ngerti petanya gitu ya dan dia cuman nyinyir saja begitu yang dapatnya merugikan partai-partai politik ya kalau terjadi semacam ini ya. Oke, itu menarik dan saya kira kita bahas juga soal hubungan Gibran dengan Pak Prabowo yang masih tetap kelihatannya makin makin hangat gitu ya. Terus juga ada yang kemarin kita singgung soal BTS kan kita udah pernah nyinggung bahwa dugaan dana korupsi BTS 8,3 triliun itu mengalir ke semua calon presiden. Kan waktu itu kita sebut gitu ya. Tentu dalam pengertian maksudnya itu tim presiden, belum tentu mengalir presidennya karena seperti Johnny G. Plate kan korupsi itu tentu saja ini dikaitkan dengan Anies Baswedan walaupun mungkin realitasnya tidak ada aliran dana itu ke Anies Baswedan. Begitu juga dengan PDIP kemarin disebut ada suaminya Puan Maharani gitu disebut juga dan sudah dibantah dan sekarang ini ke orangnya Sugiono ya disebut begitu ya. Ini Tempo yang membuat beritanya ya dan orang Sugiono itu adalah salah satu orang dekatnya dari Pak Prabowo Subianto. Kan gitu ya Mbak ya. Ini beritanya saya kira topik itu aja udah banyak banget kalau kita mau bahas lagi ya. Iya, iya, iya. Iya, ada 4 topik. Mungkin yang kita lanjutkan saja soal korupsi BTS ini ya Mas Hirsu ya. BTS dulu atau Ganjar dulu silakan. Anda Iya, enak. iya. BTS Iya, dulu yang silakan. yang lainnya 3 kan berkaitan ya. Jadi Ya oke. BTS dulu mungkin ini. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi kami itu lihat bahwa ada berita di Tempo. Saya lihat sih yang lainnya ini belum mungkin sekarang sudah mulai ini telisik juga oleh yang lain. Tapi saya lihat ini sebagai salah satu investigasi gitu ya dari Tempo karena ini merupakan pengakuan dari salah satu tersangka BTS yaitu kan ada 8 tersangkanya. Selain dari Pak Johnny G. Plate begitu ada 7 yang lainnya. Nah, salah satu tersangka ini adalah Iwan Hermawan gitu yang kemudian membuat pengakuan Mas Hersu bahwa mereka ini begitu Irwan Hermawan dan juga temannya yang lain itu kemudian menghimpun sejumlah dana begitu ya yang dikirimkan kepada staf khusus dari Sugiono.
Sugiono ini kalau dulu saya lihat ini memang kemana-mana kalau Pak Prabowo pergi, kita selalu melihat ya Sugiono ini menempel kepada Pak Prabowo begitu ya. Mungkin mungkin semacam sekretaris pribadi begitu ya, karena dia lebih daripada sekedar ajudan sih sepertinya begitu. Dan kemudian sekarang Sugiono ini menjadi anggota Komisi 1 DPR begitu, dan menurut pengakuan dari Iwan Hermawan tersebut, uang sejumlah 70 miliar rupiah dari hasil BTS begitu, proyek BTS itu dikirimkan kepada orang bernama Nistra Johan. Nah, Nistra Johan ini dikenal sebagai staf ahli Sugiono, yaitu yang sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Gerindra. Nah, ini menyusul dari ditersangkakannya, yaitu dirut dari basis investment ya, itu sekitar pekan yang lalu begitu, yaitu yang dia menjadi tersangka dan ternyata basis investment itu adalah milik dari Happy Hapsoro, yaitu suami dari Puan Maharani begitu. Kenapa mengatakan demikian? Karena berdasarkan catatan secara umum begitu 99, sekian persen saham dari basis investment itu memang dimiliki oleh suami Puan. Nah, sekarang yang dicokok adalah direktur utamanya, yaitu Muhammad Yusrizky. Jadi otomatis saya kira ini semakin apa ya Mas Ersu, semakin menguatkan sinyalemen begitu ketika itu begitu ya, kan sudah pernah viral bahwa uang hasil korupsi senilai 8,3 triliun itu memang mengalir ke partai-partai yang sebelumnya dengan cokoknya yaitu Johnny G. Plate dari Nasdem, dia sebagai sekjen di Nasdem, dan kemudian Johnny G. Plate kita ingat menawarkan dirinya sebagai justice kolaborator, yaitu untuk mengungkap aktor utama dari korupsi ini begitu. Nah, kita belum tahu apakah nanti akan diterima oleh hakim atau tidak begitu untuk hakim untuk kasus ini, dan kemudian diikuti yang sepertinya ini mengarah kepada partai begitu ya, ya tentu saja dengan dicokoknya tangan kanan atau orang kepercayaan dari Happy Hapsoro, yaitu suami dari Puan Maharani, yang kita tahu Puan adalah salah satu pimpinan di DPP PDIP ya. Dan kemudian selain itu ya, sekarang ini Mas Hersu yang sepertinya mengarah kepada partai juga, walaupun ini ditolak begitu ya. Sugiono sendiri sudah dihubungi oleh media, oleh Tempo, dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai transferan itu. Tapi yang menarik dari ini sih Mas Hersu, ini cukup memprihatinkan ya. Jadi setelah pemeriksaan kepada Irwan ini, menurut catatan Tempo, pada 15 Mei lalu, yaitu pemeriksaan yang pertama, penyidik Kejagung itu menemukan fakta baru bahwa Irwan itu mengaku mengumpulkan uang 119 miliar dari konsorsium dan subkontraktor proyek BTS. Pada pemeriksaan keempat, yaitu pada pertengahan Juni, itu ia mengaku bahwa mengutip uang lebih banyak lagi, yaitu sebesar 243 miliar. Dan kepada siapakah uang ini mengalir? Ternyata menurut Irwan, penerima uang itu adalah pejabat Kementerian Kominfo, politikus di Dewan Perwakilan Rakyat, sampai ke auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang melakukan audit terhadap proyek tersebut. Ini luar biasa Mas Hetsu. Kalau memang betul nanti Johnny G. Plate itu akan menjadi justice kolaborator gitu ya, saya rasa ini terbongkarnya akan luas sekali. Karena ini selain menyangkut partai, kemudian anggota dewan, dan juga dari BPK sendiri. Dan kita ingatkan awal-awal muncul ini, waktu itu muncul cat-cat gitu ya, kemana saja aliran itu dana mengalir. Ya memang sejak awal kita sudah menduga gitu, dengan tentu tetap mengedepankan praduga tak bersalah bahwa angka 8,3 triliun itu nggak mungkin makan sendiri. Itu pasti hujannya merata, bukan hujan tidak merata, dan mengalir jauh kemana-mana. Dan ini kemudian mungkin jadi satu jadi satu clue pada kita, karena kemarin kan pertanyaan-tanya kenapa kok Kejaksaan Agung itu menggandeng BPKP, padahal kan untuk proyek-proyek semacam itu, apalagi kemudian Menkominfo itu dapat auditnya wajar tanpa syarat gitu ya, itu kan berarti sudah lolos dari audit yang dilakukan oleh BPK. Nah, tapi kalau kemudian ada informasi tadi bahwa kemudian dana itu juga mengalir kepada para auditor, wah ini memang memprihatinkan. Tetapi bukan kasus yang pertama kalau itu betul terbukti nanti, karena dalam beberapa kasus banyak sekali auditor BPK yang kemudian juga jadi tersangka dalam itu karena menerima suap, kan banyak kasusnya yang seperti itu Mbak. Ini makanya ngeri kan. Jadi kalau orang yang menjadi auditor yang orang harusnya ini memegang pekerjaan tinggi juga terlibat dalam bancaan semacam itu, kan ya udah rusak semua lah ini bangsa ini kan gitu.
Iya, betul sekali. Jadi ini kasusnya kan pada tahun anggaran 2020-2021 ya, terus kemudian mulai diperiksa pada tahun 2022 sebetulnya sudah agak lama, tapi kemudian rupanya tarik-menarik di dalam itu begitu alot kalau kita lihat ya, Hmm. sehingga sampai sekarang mungkin sudah setengah tahun, memang sudah setengah tahun lebih ini pemeriksaan begitu dan masih kita masih melihat ini sejauh mana karena untuk menjadi tuntas itu sepertinya kita harus bersabar. Dan rupanya Mas Hersu pada tanggal 8 Juni kemarin ya, itu dari MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yaitu Boyamin Saiman ya, itu sudah mengirimkan surat kepada Puan Maharani yang dia meminta agar Komisi 1 itu membuat pernyataan, anggota Komisi 1 DPR membuat pernyataan bahwa mereka tidak menerima aliran dana dari hasil korupsi BTS Kominfo ini begitu. Dan mereka juga sekaligus mengirimkan draft dari pernyataan tersebut untuk disetujui dan kemudian diberikan kepada anggota Komisi 1 dan untuk ditandatangani. Jadi rupanya walaupun baru terungkap sekarang, ini ditulis oleh Tempo mengenai soal adanya keterlibatan begitu ya, dugaan keterlibatan dan dugaan ada aliran dana ke salah satu orang penting di Gerindra yaitu Sugiono begitu lewat staf khususnya tersebut begitu, rupanya sudah diketahui oleh LSM begitu ya, kemana aliran itu. Makanya saya tidak heran apabila ada sebuah podcast, saya lupa ya podcastnya apa, tapi saya lihat di situ ada Boyamin dan kemudian di situ dia menyatakan bahwa sebenarnya sudah tahu, aliran itu sudah tahu. Kalau seandainya LSM itu sudah tahu kemana-kemana saja, tentunya yang orang-orang yang di atas begitu yang berkepentingan, tentunya juga sudah tahu Mas Hersu. Jadi kalau saya sih ingin mempertanyakan, apalagi kepada Pak Mahfud MD begitu yang sering kali mendapatkan laporan dari sana dari sini. Kominfo ini kan termasuk proyek strategis, buktinya juga apa namanya, memang dia proyek strategis nasional begitu Mas Hersu, makanya dia ada di Komisi 1 juga, ini kan soal komunikasi begitu ya, tentunya mendapatkan laporan ini dan sedikit banyak sudah mengetahui, apalagi sekarang Pak Mahfud MD sebagai PLT begitu dari Menteri Kominfo tersebut begitu. Baik, kita pindah ya ke topik yang lain yang karena saling berkaitan ya. Kita mau mulainya dari mana? Dari Ganjar mungkin ya. Dari Ganjar dulu ya. Oke. Saya Oke, kira Ganjar silakan Mas Hersu. ya Ganjar ini menarik memang ya. Dan saya setidaknya mencatat ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Agi dan juga para viewer, itu ada dua kali Ganjar ini melakukan blunder gitu. Yang pertama ingat waktu pertengahan bulan Mei dulu, itu juga pernah hadir dalam sebuah pertemuan dengan ribuan kepala desa di Jawa Barat ya. Iya. Ya kapasitasnya dia kalau nggak salah sebagai pembina PAPDC gitu ya. Persatuan Aparat Desa, banyak banget kan ini lembaga organisasinya ya, organisasi kepala desanya, dan ini kelihatan sudah berubah menjadi organisasi politik gitu, yang satu ini afiliasinya kemana gitu ya. Dan Ganjar di situ pada waktu itu orang juga bertanya-tanya, loh ini dia masih gubernur Jawa Barat kok memberi gubernur Jawa Tengah kok dia memberi wejangan kepada gubernur kepala desa di Jawa Barat. Saya membayangkan apa yang dirasakan oleh Ridwan Kamil kalau tahu semacam itu, apalagi kemudian partai politiknya juga mereka berbeda, calon presidennya juga kemarin berbeda kan, karena kalau Golkar kan Ridwan Kamil sekarang Golkar, calon presidennya kan Pak Erlangga Hartarto, keputusan Munasnya seperti itu ya, sementara Ganjar ini adalah calon presidennya dari partai PDIP gitu. Saya membayangkan, dan dia kader PDIP, saya membayangkan ini kan nggak tepat ya cara semacam ini. Saya kalau terjadi sebaliknya gitu pada Ridwan, yang dia juga bertemu dengan kepala desa di Jawa Tengah gitu, dan kemudian memberikan wejangan kepada para jangan korupsi ya, apa bekerja yang jujur gitu. Itu apa yang dipikirkan oleh Ganjar? Sama juga seperti ini. Kemarin tuh yang saya heran kan, ini yang paling rame itu kan disorot ketika dia di Pasar Anyar ya, di Pasar Anyar Bahari ya disebutnya gitu. Jadi dia fokus di Jakarta Utara kan, di situ rupanya mendapat laporan soal retribusi di pasar itu oleh pedagang, dan dia langsung otomatis di depan mereka ini dan di depan wartawan gitu, dia menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dan karena Pak Heru Budi masih dalam sebuah acara, kelihatannya nggak bisa ngobrol lama, dan kemudian dia menelpon sekdanya gitu ya, sekdanya Pak Joko ini ya, Pak, dan di situ dia menyampaikan hal itu tadi yang viral saya kira ya, dan itulah yang kemudian disoroti oleh banyak orang. Ini loh, ini sebenarnya Ganjar ini siapa gitu, dia ini capres kan, dia juga belum resmi juga ke capres dia belum didaftarkan ke KPU, bisa aja dia batal juga.
Tapi kalau toh dia katakan dia capres, kan ini nggak pada tempatnya karena dia juga gubernur Jawa Tengah. Orang tahu seperti apa kinerjanya Jawa Tengah itu kalau dibandingkan dengan Jakarta yang nggak ada apa-apanya lah. Ngomongin soal dari sisi UMR gitu. Coba ini saya usul Pak Ganjar ketemu sama buruh deh, terus kemudian ngomong soal UMR di Jakarta itu pasti akan seru tuh. Ya kan begitu. Nah terus saya usul berikutnya juga gitu, dia ke JIS gitu, dia kontrol nih, wah ini mesti bangunannya ini mesti ada nah, gitu-gitu mesti ditanya-tanya begitulah, dia ke Kampung Bayam cek di sana seperti apa, itu menurut saya akan jadi menarik. Jadi saya lihat memang nggak etis, dan yang buat saya prihatin itu ternyata Pak Ganjar sendiri bingung di masalahnya di mana ya, kok saya menyampaikan aspirasi dari rakyat dan kemudian saya malah dibully kan gitu, dan dia tidak berhenti loh Mbak. Setelah dibully itu dia kemudian meriksa akses air bersih di Jakarta Utara dan sebagainya. Saya kira ini mulai agak apa ini ya, saya melihatnya dari sisi etika lah melihatnya Pak Ganjar, dan juga dari sisi komunikasi politik juga buruk, karena ini kan maksudnya targetnya Pak Ganjar tentu saja menaikkan citra dia gitu, bahwa dia perhatian terhadap ini dan inilah yang akan dia perbaiki nanti kalau dia terpilih sebagai gubernur Indonesia, presiden Indonesia gitu. Tapi kemudian orang dengan mudah sekali membalikkan, Ganjar ini sebagai gubernur di Jawa Tengah tidak punya prestasi yang cukup moncer, itu kan yang jadi masalah gitu. Yang dia persoalkan tadi itu banyak sekali terjadi di Jawa Tengah kan gitu. Iya Mas Ersu, betul sekali. Jadi kita bisa tersenyum-senyum sendiri kalau melihat medsos gitu ya. Medsos itu kan wakil dari suara rakyat Indonesia gitu. Walaupun ini adalah, karena sekarang yang mengakses internet itu tidak hanya kaum-kaum yang orang-orang kaya begitu ya, atau orang yang berpunya atau yang memiliki HP. Sekarang sampai ke tingkat bawah pun orang memiliki HP, dan kemudian juga akses internet itu ada di mana-mana. Kadang nebeng di minimarket, terus kemudian nebeng di sekolah-sekolah itu dilakukan begitu. Karena mereka kalau di desa gitu, apalagi passwordnya itu sudah terbuka begitu ya, sudah tidak menjadi rahasia lagi. Jadi ini cukup lucu sih Mas Ersu kalau saya melihat reaksi di sosial media begitu. Bahkan sampai selain yang soal Ganjar begitu ya, kelakuannya yang aneh begitu, yang lain yaitu soal dia bertemu dengan para aparat desa Jawa Barat, bahkan jumlahnya ada ribuan begitu kan, katanya karena dia sebagai salah satu pembina atau apa dari Abdesi atau apa begitu ya, organisasi perangkat desa. Tapi selain itu juga akhirnya netizen itu juga mengungkap soal video call-nya dari Coach Indra Safri sebelum laga dengan Vietnam, di mana Ganjar Pranowo itu membuat video call dan kemudian merekamnya dan diunggah Mas Ersu. Sehingga ini dikatakan sebagai warganet itu sebagai caper atau norak begitu, karena bukan tupoksinya dia. Dan di situ seolah-olah memang dia menanyakan, Pak Indra apa kabar, gimana tim kita udah siap ya, dia begitu. Tapi kan dia bukan sebagai seseorang yang memiliki wewenang di atasnya Indra Safri begitu, dia juga bukan orang PSSI begitu ya Mas Hersu, sehingga orang kemudian melihat kalau seandainya memang ada tanda simpati, doa, untuk apa dikontenkan begitu. Jadi memang ini raja konten ya, seperti ya dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, apa pangeran TikTok begitu kan, kalau di TikTok pangeran TikTok. Dan ini memang kemarin juga yang kemudian yang terjadi di akhirnya yang miring-miring tuh akhirnya diungkap lagi sekarang, digali terus oleh netizen. Dan kemudian yang terjadi kemarin yang ada di Pasar Anyar itu tidak hanya Ganjar menelpon soal retribusi ya yang mahal ya Mas Hersu, dia bahkan juga meminta agar loket gitu ya, loket KJP Kartu Jakarta Pintar untuk pangan murah di pasar tersebut dibuka kembali. Begitu. Jadi kan ini udah artinya presiden ini dia, udah presiden dia berarti. iya betul. Padahal itu kan itu kan pasti berdasarkan kajian dari Pak Heru Budi, begitu kan. Jadi dan kemudian dia diminta untuk membuka lagi loket tersebut. Ya akhirnya ini menjadi makanan dari pendukung Anies dengan mengatakan, tuh kan kebijakannya Pak Anies betul. Kan ini Pak Heru Budi memang banyak kebijakan dari
Pak Anies itu yang kemudian ditutup begitu atau kemudian diganti. Nah, sekarang ini menginginkan agar kebijakan dari Anies Baswedan sebelumnya, yaitu agar ada loket kartu Jakarta Pintar berupa pangan murah gitu kan. Kartu Jakarta Pintar bisa diganti dibelikan untuk sepatu, untuk di toko sepatu tertentu, untuk baju seragam, untuk makanan bergizi dan sebagainya begitu. Dan itu kebetulan memang di pasar tersebut sudah ditutup. Ini aneh sekali. Dan kemudian yang ada di Pademangan, seperti kata Mas Hersuk itu akses air bersih, dia bagi-bagi ransel atau tas sekolah untuk anak-anak sekolah. Dan kemudian yang di Jati Padang ya Mas Hersu ya, menerima keluhan soal banjir. Katanya ada banjir di sekitar itu yang kalau seandainya hujan lebat, maka sungainya akan naik dan mengakibatkan banjir di sekitar situ begitu. Ya, ini pernah yang kita ingat waktu itu Anies Baswedan juga pernah datang ke situ ya untuk waktu itu kontrol gitu ya. Ya, betul. Dan kemudian Ganjar ini diminta oleh warga untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dia akan menyampaikan itu langsung kita teringat. Bahkan pada bulan Juni ini, kalau tidak salah sekitar tanggal 10 atau 11 Juni ini saja, di kota Semarang, kita tidak menyebut Demak, tidak menyebut Kudus, begitu ya, yang pada waktu Lebaran kemarin saja ada banjirop di sepanjang pantai utara itu yang sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Tapi pada bulan pertengahan Juni ini saja terjadi banjirop di kota Semarang, kalau tidak salah di daerah Tambak Lorok, begitu ya. Dan ini ada jejaknya, begitu Mas Hersu. Bahkan ketika Ganjar jalan-jalan antar provinsi seperti ini, itu ada yang warga Jawa Tengah sendiri yang menyatakan Ganjar kemana-mana mengurusi penduduk orang lain, warga orang lain, tapi ternyata di sana masih ada ratusan murid yang terlantar, bahkan belajarnya itu nebeng di pasar, nebeng di apa, karena selama 12 tahun ada sebuah sekolah itu yang memang bangunan sekolahnya itu belum dibangun lagi begitu. Nah, ini kan seharusnya diharapkan sebelum Ganjar dulu naik itu terjadi dan pada masa 10 tahun Ganjar menjabat itu dapat ditangani, dapat teratasi gitu. Tapi sampai sekarang ternyata masih seperti itu. Jadi memang kontroversialnya ini banyak sekali. Ya. Ini jadi maksudnya, tapi kalau saya lihat ini dalam kasus ini Pak Ganjar cuma show of force gitu ya. Dia mau nunjukin dan dia mau kampanye saja. Ini bukan mendowngrade Pak Anies sih kalau saya lihat ya. Karena justru yang terdowngrade ini nggak terdowngrade juga sih ya, saya kira Pak Heru Budi dan Pak Heru Budinya gitu, karena orang justru malah melihat kasihan pada Ganjarnya gitu ya dalam kasus ini gitu ya. Iya, dan kemudian yang jadi sasaran adalah juga tim kampanyenya atau tim relawannya. Karena kita melihat Ganjar kemana-mana ini bersama Ahmad Basarah yang kita tahu sebagai tim koordinator relawan yang ditunjuk langsung oleh Puan Maharani, dan juga seringkali ada Adian Apitupulu sebagai wakil dari Ahmad Basarah. Terus kemudian pendukung Ganjar pun juga kesal Mas Hersu, mereka menginginkan supaya diganti saja ini karena dia udah blunder gitu, sehingga pamor Ganjar malah justru menurun. Kalau saya melihat ini kan memang kalau berdasarkan hasil-hasil survei begitu ya. Kalau yang ini sih saya hasil surveinya nggak usah pakai hasil survei yang berupa seperti opini framing begitu, framing publik dan sebagainya. Tapi memang Anies kan memang kalau kita melihat di DKI dia menang begitu ya, dari tingkat kepuasan di atas 80% pada tahun terakhir dia menjabat dan sebagainya. Ini memang berat untuk suara Ganjar di DKI, sehingga dia berusaha untuk menerobos itu. Kalau saya lihat itu begitu ya Mas Hersuk. Tapi ya dengan cara yang dilakukan Ganjar ini blunder banget. Apalagi dia mengkopas apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, seperti menelpon langsung. Kita langsung ingat Pak Joko Sekda, teman saya orang Jawa Tengah gitu ya. Saya berteman lama sama beliau. Alhamdulillah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan agar di follow up. Mungkin ini kecil buat publik, mungkin kecil. Tapi buat masyarakat yang begini-beginilah yang harus diurus ya. Pak Jokowi ketika di sebuah tempat panen gitu, ketika ada acara panen gitu di tengah sawah dan sebagainya, ngomong soal bawang putih, harga beras dan sebagainya, kemudian langsung menelpon Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Pertanian dan sebagainya dengan atraktif begitu ya, dengan direkam Pak Jokowi ngomong apa. Begitu juga saat Covid, ketika menemukan sebuah apotek tidak menyediakan obat, langsung menelpon Menteri Kesehatan. Nah, ini atraktif dilakukan, itu dicontek plek ketiplek begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi pada waktu itu presiden. Betul. Jadi walau bagaimanapun itu bagian pencitraan, tapi masih dalam unsur etika begitu ya, masih nggak apa-apa. Walaupun kalau soal etika tipis-tipis lah, banyak orang kok mempermalukan bawahannya seperti itu, kan itu kan harusnya nggak perlu dilakukan, cukup dipanggil nanti di kabinet kan. Tapi ya itulah gaya Pak Jokowi ya. Saya setuju. Jadi Ganjar ini dia
tepat kalau gitu dia disebut little Jokowi gitu ya. Jadi dia merasa seperti Jokowi tapi dia kecil gitu. Jadi ya nggak memenuhi syarat soal kayak gitu nih. Oke, saya kira ini mungkin jadi pelajaran menarik buat Ganjar. Mungkin itu bisa terjadi di daerah lain, di provinsi lain, walaupun juga tetap tidak etis dilakukan. Tapi kalau di Jakarta, no way ya. Saya kira ini berat lah Pak Ganjar ya. Sekarang ini Anda bukannya Iya. dapat simpati, tapi dapat bulian. Dan yang membuli itu bukan hanya lawan-lawan politik Ganjar loh. Itu orang-orang yang selama ini juga kita kenal menjadi endorsernya atau buzzernya Ganjar juga menyayangkan itu karena buat mereka juga memalukan apa yang dilakukan Ganjar kali ini. Iya, buzzer yang menjadi dengan follower besar ya, itu menyalahkan Mas Hersud dan banyak di retweet begitu, diunggah ulang oleh akun-akun lain dan banyak juga yang menyarankan agar Pak Ganjar segera saja itu belusuan di Papua begitu mereka menyarankan. Ke Dunga ya, ke wilayah itu ya. Mungkin akan lebih senang karena memberikan support kepada para prajurit kita di sana akan jauh lebih keren itu kalau terjadi semacam itu ya. Oke. Dan kemudian mendengar keluh kesah warga Papua itu jauh lebih bermanfaat ya ketimbang dicoba dengar keluh kesah warga Jakarta. Ada persoalan warga Jakarta semacam itu ya, tapi biarkan tugas ada PJ Gubernur kok sekarang yang menanganinya gitu. Betul, ya. Yang seperti di Papua dan wilayah-wilayah 3T terpencil kayak begitu ya, dan kemudian termiskin itu lebih membutuhkan sentuhan dan untuk didengarkan suara mereka. Ya, tetapi kan di sana nggak banyak media, Mbak. Itu yang jadi masalah kan gitu. Dia bawa media. Ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain. Ya. Kita masuk yang mana nih, Mbak Agi? Iya, ini mungkin kita urutkan saja kejadiannya, yaitu pada tanggal berapa? Hari Jumat kemarin ya Mas Irsu. Jumat pekan lalu, yaitu di mana lagi-lagi Gibran bertemu dengan Prabowo begitu. Ya. Dan ini cukup ya Mas Irsu, setelah Gibran kemarin ditegur begitu kan, dikatakan supaya tidak melakukan pertemuan di luar kantor begitu kan sebaiknya, karena pada waktu itu kenapa dia ditegur, karena dia melakukan pertemuan dengan Prabowo itu di sebuah tempat penjual nasi kucing begitu ya, di tempat angkringan begitu, angkringan modern. Nah, terus kemudian kemarin ini pada harlah dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII ya Mas Hersud, pada harlah ke-63 yang berlangsung di Solo begitu, itu Prabowo datang karena sebelumnya dia kalau tidak salah ada di Prancis ya untuk melihat sebuah pameran begitu, pameran pesawat angkatan udara atau apa begitu, dan kemudian ternyata dia tetap datang ke Solo begitu pada harlah tersebut, dan lebih menariknya ini membuat panas begitu ya, itu dia disambut di bandara itu oleh relawan Gibran dan relawan Jokowi. Jadi Ya. Dan kemudian pada acara malam hari tersebut terlihat, dan ini diunggah Mas Hersud, diunggah baik oleh akun official dari Pak Prabowo begitu, dan juga diunggah oleh Partai Gerindra begitu, fraksi Gerindra atau Partai Gerindra.id begitu ya, itu mengunggah sebagai salah satu tulisan khusus pertemuan tersebut. Bahkan dilukiskan pada berita intern dari Gerindra itu bagaimana Pak Prabowo itu ketika berpamitan dia merangkul Gibran dan kemudian mengatakan inilah pemimpin masa kini dan masa depan begitu. Mantap. Kalian setuju begitu, bertanya ya kepada kepada anggota PMII yang saat harlah PMII-nya ya. Ya, PMII-nya kan ada puluhan ribu Mas Hersud, katanya sekitar 20.000 begitu, dan setuju mereka mengatakan itu. Jadi ini saya rasa ini tepat sehari atau malam harinya sebelum pada hari Sabtu itu ada acara Bulan Bung Karno di GBK. Yes, nah oke. Tapi sebelum kita ngomong Bulan Bung Karno, saya tambahin dikit. Pasti terpaksa sedikit lah itu PMII-nya itu ngomong gitu kan. Atau kalau ngomongnya bener yang pasti bikin sebel Caimin dong gitu. Tapi di sana ada wakil Caimin, Menaker ya, Hanif Dakiri ya Mas. Hanif Dakiri kan Caimin kan lagi ngincer posisi sebagai wakil presiden. Nah, ini berebut sama Gibran yang kalau nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu 35 tahun, ya kan Gibran berpeluang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo ya. Dan kalau itu terjadi, saya kira semua sekarang termasuk Caimin, Airlangga Hartarto, bahkan Erick Thohir yang sekarang disebut paling kuat itu bisa tersingkir begitu Gibran maju sebagai calon wakil presidennya. Pasti
Pak Prabowo kalau lihat bahasa tubuhnya sekarang nggak mikir dua kali langsung yes pasangannya sebagai Gibran sebagai calon wakil presidennya, karena kan kelihatan sekali sedang rebutan pengaruh itu ya yang kita teruskan ke bulan Bung Karno itu, dan situ Pak Jokowi itu hadir, dan sikap Pak Jokowi juga kelihatannya mendua ya kesannya, karena apa, bahasanya kalau nggak salah Anda kemarin nyebutnya apa, menitipkan Ganjar untuk kepada kader PDIP. Iya, kalau menitipkan itu kan dia tidak bersama ya. Ya istilahnya kalau dari KNPI itu membersamai begitu ya. Jadi istilahnya ini saya titipkan anak saya di rumah Anda, atau saya titipkan dia untuk sampai kemana begitu. Artinya dia tidak ikut berjalan bersamanya. Ini kan menjadi bisa dari angle yang berbeda, bisa beda interpretasi begitu orang. Dan terlihat banyak sekali sih pengamat begitu Mas Hersu yang kemudian melihat ekspresi dari Pak Jokowi di situ, di acara tersebut memang banyak terlihat muram gitu ya, dan kemudian tidak terlihat bergairah gitu. Dan kalau saya melihat sendiri Mas Hersu itu ini pandangan pribadi ya, acara tersebut juga terlihat agak-agak ada kepanikan di situ, yang kita bicarakan Mas Hersu sebelumnya, seperti misalnya sebelum acara itu dimulai, itu ada Arya Bima yang menegur penyanyi Once gitu ya, penyanyi Once yang menyanyikan lagu mungkin untuk hanya sekedar mengisi waktu ya, karena itu belum dimulai acaranya, sehingga dia dengan sebuah band gitu dia menyanyikan, memberikan semangat, kemudian kader-kader PDIP begitu maju ke depan panggung, dan kemudian tiba-tiba Arya Bima itu salah satu pengurus DPP itu maju ke situ dan kemudian menyetop pertunjukan tersebut dan mengatakan bahwa itu tidak pantas. Dan kemudian datanglah Jarod Saiful Hidayat, ini salah satu pengurus DPP juga, yang kemudian terlihat media melihatnya sebagai sebagai marah begitu, dia marah bahwa ini acara konsolidasi, ini bukan acara pertunjukan, ini bukan konser, dia mengatakan. Dia di situ seperti ada ketegangan, terus kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Dia mengatakan kurang lebih seperti itu, hampir sama seperti itu begitu Mas Heru. Saya melihat kenapa dimulai dengan sebuah ketegangan ya, itu kan acara kan gembira. Jadi rupanya memang ada suasana kebatinan yang muram gitu kenapa sampai ada seperti itu ya, memang urutannya kayak gitu. Ada satu lagi kemudian Mas Heru, pandangan-pandangan, dan itu ramai juga di media sosial, bagaimana dalam 1 bulan terakhir ini, bahkan tidak sampai 1 bulan gitu ya, karena pada mulai pekan kedua bulan Juni itu memang betul-betul intensif sekali pertemuan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Bahkan itu tidak hanya berjeda 1 minggu, hanya berjeda hari saja sudah bertemu lagi. Itu misalnya seperti Pak Prabowo waktu itu kita tahu blunder gitu mengatakan soal proposal perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, dan kemudian itu kan dibahas di acaranya PDIP begitu Mas Hersu, di acara PDIP, dan kemudian dikatakan di situ kata Pak Jokowi dia akan menanyakan kepada Pak Prabowo. Kurang lebih itu sekitar tanggal 7 ya acara PDIP begitu, dan kemudian pada tanggal 8-nya begitu, ini mohon dikoreksi kalau saya salah, ini ingat-ingatan saja begitu. Kemudian ternyata mereka bertemu sesudah Pak Jokowi dari Singapura, hanya sebentar mereka bertemu di Malaysia, yaitu Pak Prabowo sudah menunggu Pak Jokowi ada di sebuah hotel tempat menginap Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi melakukan lawatan akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dan situ terlihat betul bagaimana menteri-menteri yang lain memberikan memberikan ruang kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk bercanda demikian lepasnya. Padahal sebelumnya itu Pak Jokowi mengatakan dia akan menanyakan soal proposal Pak Prabowo tersebut. Dan ternyata kemudian ada lagi satu video Mas Hersu yang memperlihatkan pertemuan antara sepertinya makan pagi di sebuah restoran di sana. Kemudian di situ ada semua menteri, dan rupanya yang ikut lawatan itu banyak sekali. Ada Menlu, ada Menaker, terus kemudian tentu saja Pak Mahfud MD, kemudian ada Menteri Investasi dan sebagainya. Pokoknya banyak. Dan kemudian di situ ada canda-canda soal Bahlil itu mengatakan bahwa ini adalah koalisi permanen. Dia mengatakan demikian. Maksudnya menteri-menteri di situ. Kemudian Pak Prabowo kurang lebih mengatakan, iya saya dipanggil ke Kuala Lumpur itu untuk membahas soal koalisi permanen. Jadi walaupun itu canda, tapi kemudian semuanya tertawa begitu. Itu memperlihatkan bagaimana memang sudah lepas gitu antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini juga sudah diketahui oleh para anggota kabinet yang lain. Dan kemudian lima pertemuan yang disorot itu Mas Hersu adalah sesudah itu pada tanggal sesudahnya
Pak Prabowo sesudah dari Malaysia ternyata langsung diundang ke Istana Merdeka pertemuan, tapi memang tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, tapi dari pihak Gerindra mengatakan bahwa Pak Prabowo terlihat berseri-seri, cerah begitu mukanya. Dan kemudian ya sesudah itu ada pertemuan di Suci, yaitu peresmian rumah sakit. Tidak lama kemudian juga pertemuan di Istana Bogor dan sebagainya. Pokoknya ada 5 kali pertemuan. Ya, tapi gini ya, saya kira kalau kita lihat wajah muram Pak Jokowi yang tidak lepas di acara PDIP, itu juga menunjukkan satu dilema yang besar juga pada Pak Jokowi ya. Dan kita lihat kemarin gitu, saya bersama Bung Rocky membahas kantong matanya Pak Joko Widodo kan, kelihatan sekali kan sekarang kantong matanya itu membesar ya. Nah, kalau dulu kan kelihatannya saya waktu itu ngamati, Pak Jokowi ini luar biasa ya, tahan stres, tahan apa begitu ya, karena dia memimpin negara seperti ini dengan konflik yang begitu dalam, tapi kantong matanya itu normal-normal saja. Tapi belakangan ini kalau Anda perhatikan kantong matanya kan sangat tebal ya, berarti bebannya semakin berat gitu. Dan saya kira tidak mudah buat Pak Joko Widodo ini untuk sepenuhnya mendukung Pak Prabowo Subianto, nggak bisa juga karena ada faktor dinasti dia yang harus dia juga pertahankan, dan dia butuh PDIP, terutama dalam kasus Gibran misalnya ya. Kan Gibran ini diharapkan naik kelas sebelum Pak Jokowi lengser, naik kelas jadi gubernur gitu ya. Kalau dari kemarin-kemarin disebut akan didukung oleh Pak Prabowo, apakah di DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Tapi kalau dari sisi suara saya kira nggak mungkin Gibran itu bisa menang di Jakarta ya. Oposisi terlalu besar di Jakarta ini. Dan yang paling mungkin itu di Jawa Tengah. Nah, persoalannya kalau di Jawa Tengah, dia tidak bisa mengandalkan dukungannya Pak Prabowo, harus mengandalkan dukungan dari PDIP, kan begitu. Tanpa dukungan PDIP, berat saya kira Gibran juga untuk menang di Jawa Tengah. Jadi, walaupun sekarang banyak lembaga survei bilang bahwa dia yang tertinggi pasti akan menang. Ya, lembaga survei biasalah, kerjanya seperti itu kan. Tapi kalkulasinya tanpa didukung oleh PDIP, saya kira Gibran akan berat. Karena itu, saya sih kok berani sekarang ini sampai hari ini ya bisa menyimpulkan Pak Jokowi Widodo tidak akan pernah menyatakan tegas mendukung sepenuhnya Prabowo atau dan kemudian sebaliknya meninggalkan Ganjar sepenuhnya. Saya kira enggak, dia akan tetap main di dua kubu itu, jadi dua kaki di tempat itu gitu. Itu yang membuat bingung dan itu berat sebenarnya karena buat Pak Jokowi gitu. Iya ya Mas Hersu, ya memang saya rasa dia tidak akan meninggalkan sepenuhnya, dan kemudian juga pihak PDIP juga tidak akan mengatakan bahwa kami telah ditinggalkan Jokowi, tidak akan pernah mengatakan itu. Kepentingan juga kepentingan PDIP kan juga sebenarnya suaranya juga nggak tinggi-tinggi amat kok. PDIP itu kan kalau Pilpres pemilu 2019 kan suaranya cuma 19,3% gitu ya. Dan kemudian sekarang ya mungkin more less gitulah ya, 19 sampai 21 23 gitu. Dan itu tidak cukup untuk mendorong Ganjar menjadi calon presiden, jadi menang presiden. Kenapa? Karena partai-partai yang bergabung dengan dia sementara ini seperti P3 yang jelas sudah bergabung, dia partai itu gerbong kosong. Kemudian Perindo ini partai yang belum lolos parliamentary threshold, jadi belum teruji walaupun sekarang banyak merekrut tokoh-tokoh begitu ya. Nah, dan Ganjar Pranowo sendiri kan sebenarnya modal dia itu elektabilitas dia ya elektabilitasnya Pak Jokowi saja gitu. Karena kalau dia dilihat dia sebagai gubernur, ya kinerjanya nggak mencorong banget, nggak ada yang bisa dikapitalisasi kinerja Ganjar di Jawa Tengah itu. Jadi bagaimanapun juga dia butuh sekali dukungan dari Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo sendiri kebingungan kan dalam dilema-dilema semacam itu. Satu sisi kalau dia mendukung Ganjar, dia tahu ada perjanjian batu tulis antara Ibu Megawati dengan Pak Ganjar berkaitan dengan soal kabinet, soal kemudian apalagi yang salah satunya itu saya kira ya, yang soal kabinet itu ditentukan, soal wapres ditentukan oleh Megawati, dan nanti tidak campur tangan dalam urusan suksesi PDIP. Dan yang di luar itu kalau soal meneruskan ajaran Bung Karno, saya kira nggak ada persoalan buat Pak Widodo. Tapi kalau soal kabinet itu, nah saya kira, dan soal cawapres, saya kira itu persoalan, itu yang membuat Pak Jokowi sebenarnya ingin ke situ, tapi kemudian tertahan oleh itu. Tapi di satu sisi begitu dia mau full pada Pak Prabowo, dia masih punya kepentingan dinastinya. Ini yang nggak mudah, Mbak Agi. Iya betul sekali, dan tanda-tanda bahwa Gibran itu akan maju sebagai gubernur Jawa Tengah itu tampaknya lebih jelas ya. Iya, dengan disekerahkannya lembaga survei, udah kelihatan di situ.
Pada cuitan atau unggahan Gibran di Instagram juga saya lihat dia mengcapture judul dari sebuah koran setempat, koran Solo, apa namanya, media-media online di Solo begitu, yang beritanya adalah soal kans Ya. Gibran untuk maju menjadi gubernur Jawa Tengah dan kansnya itu besar. Dan itu tidak hanya sekali saja, begitu. Ini baru-baru aja ya, kemarin beberapa hari yang lalu kan ini itu diunggah lagi dan kemudian ada capture yang lainnya diunggah lagi. Jadi sepertinya itu juga memperlihatkan bahwa dia lebih cenderung untuk menjadi gubernur Jawa Ya. Tengah sih. Ya, dan itu artinya Pak Joko Widodo harus berhitung dengan PDIP, nggak bisa meninggalkan PDIP. Jadi Ya. tidak semudah itu Ferguson, kira-kira begitu ya untuk meninggalkan PDIP itu. Iya, jadi saling membutuhkan begitu. Tapi Pak Jokowi ingin, seperti kalau saya lihat ada keinginan atau cita-cita gitu ya, harapan dari Pak Jokowi untuk memiliki posisi seperti Ibu Mega. Kalau dia membangun sebuah partai tentu sulit, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan presiden yang akan datang begitu. Kalau Bu Mega jelas-jelas mengatakan itu sebagai petugas partai, mungkin Pak Jokowi mungkin ini my man begitu ya. Ini orang saya begitu, yang dia bisa cawe-cawe tidak hanya sekarang tapi sesudah ada pergantian presiden yang berikutnya. Oke, saya kira itu petanya ya. Kita pindah ke Mhm. topik yang terakhir soal BTS, Mbak. Soal BTS sudah. Yang kita Soal BTS sudah tadi. Sorry. Ya, awal pertama, sorry, saya jadi ini lupa. sepertinya kita nyambung ke acara Bulan Bung Karno nih Mas Hersul. Bulan Bung Karno yang dicuri oleh Oleh Butet. ya, sorry. Ya, itu maksud saya. Oke. Iya, jadi ini masih terus trending ya Mas Hersu, Butet ini, karena memang apa yang dia katakan itu memang luar biasa, yaitu dia di situ membuat pantun begitu ya, pantunnya mungkin pemirsa off the record begitu sudah mendengarkannya atau bahkan juga sudah melihatnya begitu, karena banyak sekali ini selama 2 hari belakangan ini menjadi trending begitu, menjadi trending topik dan menjadi viral. Dan antara lain, tapi saya kutip sedikit saja begitu ya di tengah-tengahnya, dia antara lain mengatakan seperti ini. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang mangkir. Ya begitulah kalau otaknya pandir. Nah, ini orang kemudian menghubungkannya kepada Anies Baswedan. Dan kemudian ini ramai sekali karena banjir di Jawa Tengah itu jauh lebih parah begitu. Ya. Akhirnya Bukan hanya parkir kalau itu ya, kalau di Jawa Tengah itu. Tidak hanya parkir, tapi meluas di berbagai, sampai dari Semarang sampai kota-kota dan kabupaten di sekitarnya ya. Iya, dan dia betah begitu kan. Dia Ya. di sana begitu sampai berhari-hari begitu. Dan kemudian menjadi habit begitu, kebiasaan dalam setahun ada berapa kali begitu di tempat tersebut banjir begitu, di kota maupun di kabupaten. Dan ini malah justru jadi ini betul-betul blunder Mas Hersu ini. Ya. Pantun dari Butet ini. Nah, terus kemudian yang lain dia juga bilang pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal. Orang diteropong KPK karena nyolong, lah kok keluar-keluar mau dijegal begitu. Ini rupanya masih ke Anies nih. Ini masih Ya. Dan di situ orang akhirnya merujuk kepada merujuk kepada sinyalemen Ganjar yang terlibat dalam korupsi IKTP, terus kemudian video-video dari pernyataan dari siapa, Nasarudin, dan juga pernyataan dari ketua DPR pada waktu itu siapa Mas Hersu? Novanto. Iya, Setia Novanto yang di pengadilan menyatakan Ganjar juga menerima berapa, sekitar $500.000 lebih kalau tidak salah begitu ya. Nah, itu akhirnya malah justru diunggah lagi sehingga itu menjadi topik begitu dengan ditweetkan atau dengan ada hashtag itu Butet begitu. Dan kemudian yang lainnya dia mengatakan seperti ini. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih. Gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini luar biasa Mas Hersu, karena ini kalau saya melihat gitu kenyataannya dan juga kecenderungan di sosial media, ini kemudian orang teringat ini seperti menampar diri sendiri, seperti bunuh diri ini Butet ini, si Mas Bambang Ekoloyo ini nama asli dari Butet ya. Jadi orang lalu mengkaitkan bahwa pada tahun 2009 itu Bu Megawati memilih
Prabowo sebagai wakil presidennya, sebagai calon wakil presidennya. Artinya pada waktu itu Bu Megawati ini memilih penculik begitu sebagai pimpinan Indonesia untuk mendampingi dia sebagai wakil presiden. Ini kan mempermalukan Ibu Mega begitu, dinilai si Butet ini sudah mempermalukan Ibu Mega begitu, Mas Herssu. Dan juga mempermalukan Jokowi karena sudah memilih si Menteri Pertahanan ya sebagai Menteri Pertahanan. Bayangkan penculik menjadi Menteri Pertahanan, jabatan yang begitu bergengsi begitu. Ini blundernya minta ampun. Dan kemudian juga orang kembali kepada tahun 2009. Sebetulnya ini bukan yang pertama bagi Butet. Jadi pada tahun 2009 itu ada kejadian, kalau kita masih ingat, pada waktu itu ada deklarasi damai pemilu dari KPU, diselenggarakannya di Bali. Pada waktu itu kan pesertanya banyak sekali ya, ada Pak JK berpasangan dengan Pak Wiranto, terus kemudian Pak SBY berpasangan dengan Pak Budiono, begitu, terus kemudian Ibu Mega berpasangan dengan Prabowo, dan di situ Butet mencuri waktu. Ketika itu kan ketentuannya adalah masing-masing pasangan memberikan orasi dan kemudian juga menampilkan seni budaya sebagai hiburan. Jadi cukup pasangan itu dan kemudian satu seni budaya. Dan kemudian ternyata di situ ada orasi dari Butet. Sehingga waktunya dari PDI dari Pak Bu Mega dengan Prabowo ini menjadi panjang sekali, dan di situ bagaimana Butet di situ tanpa tedeng aling-aling kemudian orasinya dinilai cukup kasar begitu, dia membicarakan secara langsung soal korupsi di masa Pak SBY. Kan waktu itu SBY sudah 5 tahun ya Mas Herssu menjadi presiden, bagaimana korupsinya, bagaimana pesawat jatuh, bagaimana pokoknya segala macam keburukan di saat itu, yang akhirnya setelah itu banyak sekali protes dari LSM, dari organisasi, bahkan KPU juga diprotes di KPU pusat, dan kemudian KPU menyatakan bahwa di dalam rundown itu sebetulnya tidak ada acara Butet yang orasi itu, jadi itu adalah penampilan colongan. Dan ternyata malah menimbulkan simpati kepada Pak SBY ketika itu, karena Pak SBY saya lihat di catatan media gitu, dia tampil secara elegan, dia tersenyum, dia mengatakan tidak apa-apa, itu bagian dari demokrasi dan sebagainya. Itu menarik sekali. Yang terjadi sekarang juga begitu Mas Herssu, bagaimana Butet ini mencuri panggung begitu dari Ibu Megawati, mencuri panggung dari nama besar Soekarno, dan malah dia menjadi trending, dan trendingnya itu kalau saya jadi panitia bulan Bung Karno, saya potong tuh honornya. Iya betul. Yang menarik adalah cuitan dari kita tahu ya, ada cuitan dari Fadlizon yang maksudnya dia lagi kepepet begitu ya, sehingga perlu isi dompetnya tuh perlu diisi. Begitu juga, oh iya, satu lagi, dia dibandingkan, ini kan budayawan tapi sepertinya berbicaranya bukan soal budi ya. Budayawan itu biasanya adalah dia membicarakan soal budi begitu, budi sebuah bangsa dan sebagainya. Kemudian orang membandingkannya itu dengan ngaji bareng Cak Nun ya. Waktu itu tampil, Mas Herssu ingat tahun yang lalu dia tampil di kantor PDIP di Lenteng Agung, dan kemudian itu dipanggil diundang oleh Ibu Megawati langsung. Dan bagaimana kita bisa lihat ya nanti videonya, bagaimana Cak Nun itu didampingi oleh Sekjen Hasto, dan yang di sebelahnya adalah Mbak Puan. Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adik kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Dan kemudian dia mengatakan, ini yang ramai sekali pada waktu itu, dan orang salut karena Pak Cak Nun ini, Cak Ainun Najib ini kan juga dikenal sebagai budayawan, bagaimana kelasnya sangat jauh di atas Butet. Dia mengatakan seperti ini, jangan ketawa kalau sebuah bangsa punya kesadaran sejarah sampai 18 tingkat, kata Bung Karno jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai negara-negara yang merasa kuat dan adik kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuma sekarang masalahnya belum tepat presidennya. Gitu aja. Jadi ketika itu bagaimana sebelumnya Hasto begitu terlihat dia menyemangati, dia tepuk tangan yang bagus sekali, tapi ternyata terakhirnya adalah bagaimana presiden sekarang itu belum tepat, sehingga cita-cita dan takdir itu belum menjemput begitu untuk bangsa Indonesia.
Saya kira gini nih, ini nanti di politik tuh banyak sekali blunder-blunder semacam itu ya, dan biasanya blunder ini pengaruhnya sangat besar nanti terhadap elektabilitas dan pergerakan Iya. suara. Tapi ini kan masih jauh ya, pemilunya masih jauh. Yang Mhm. begini-begini kalau terjadi dan biasanya bakal terjadi menjelang hari H pemilihan itu dampaknya sangat besar loh terhadap elektabilitas. Jadi mesti hati-hati ini para calon presiden memilih orang-orang yang ditampilkan dalam forum-forum yang mereka gelar, yang targetnya untuk kampanye justru malah mencuri, mereka ini jadi pencuri kampanyenya. Oke, bagi kita mesti akhiri ya perbincangan kita ya. Seru banget kelihatannya awal pekan ini karena terlalu banyak sekali persoalan. Kita sampai ketemu lagi ya esok hari Selasa. Saya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.